Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD, Kompetensi Profesional PKN tentang Hak Asasi Manusia, part yang ke-42. Sebelum menyimak pembahasannya, buat teman-teman yang ingin latihan dengan simulasi online di video kali ini, teman-teman bisa cek linknya di tab komunitas. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adalah pengertian dari A. Hak warga negara, B. Kewajiban warga negara, C. Hak asasi manusia, D. Kewajiban asasi manusia, atau E. Hak dan kewajiban warga negara. Jawabannya adalah yang C. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian hak asasi manusia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Soal yang kedua, secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam. Berikut ini yang bukan merupakan hak asasi manusia adalah A. Hak asasi pribadi, personal rights, B. Hak asasi politik, political rights, C. Hak asasi hukum, legal equality rights, D. Hak asasi ekonomi, property rights, atau E. Hak asasi memperoleh pesangon. Jawabannya adalah yang E. Hak asasi memperoleh pesangon. Berikut 6 macam hak asasi manusia secara garis besar. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal rights. Yang kedua, hak asasi politik, political rights. Ketiga, hak asasi hukum, legal equality rights. Yang keempat, hak asasi ekonomi, property rights. Yang kelima, hak asasi peradilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, social culture rights. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah hak asasi memperoleh pesangon. Soal yang ketiga, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang A. Nomor 29 Tahun 1990, B. Nomor 29 Tahun 1998, C. Nomor 39 Tahun 1999, D. Nomor 49 Tahun 1999, atau E. Nomor 59 Tahun 2009. Jawabannya adalah yang C. Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan dirinya, serta keharmonisan lingkungannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disahkan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Soal yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Hak laki-laki. B. Hak memperoleh warisan. C. Hak berdagang dan bertani. D. Hak mempelai pria dan wanita. Atau E. Hak untuk hidup, hak wanita, hak anak. Jawabannya adalah yang E, hak untuk hidup, hak wanita, hak anak. Ada beberapa macam hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Teman-teman bisa pelajari tentang undang-undang ini dan hak-haknya, linknya di deskripsi. Soal yang kelima, di antara upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti berikut. A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia. B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Atau E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jawabannya adalah yang C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM atau Hak Asasi Manusia. Salah satu dasar dibentuknya Pengadilan HAM adalah Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Alinea 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pengadilan HAM adalah khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Soal yang keenam, usaha negara dalam menangani kasus pelanggaran yang menyangkut anak-anak adalah dengan membentuk kelembagaan HAM. A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). B. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. C. Lembaga Bantuan Hukum (LBH). D. Komisi Nasional Perlindungan Anak. Atau E. Lembaga Sensor Film Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Komisi Nasional Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak, disingkat Komnas PA, adalah organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Komnas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Soal yang ketujuh, berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, kecuali A. Sikap egois. B. Transparansi peradilan. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. Atau E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jawabannya adalah yang B. Transparansi peradilan. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM diantaranya ialah 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat hukum. 3. Teknologi yang disalahgunakan. 4. Sikap egois dari pelakunya. 5. Sikap tidak toleran. 6. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. 7. Rendahnya kesadaran HAM. 8. Adanya diskriminasi dari orang di lingkungannya. 9. Adanya dendam.
10. Tidak memiliki rasa empati dan kemanusiaan. Jadi untuk sikap egois ini termasuk faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM ya teman-teman. Kemudian sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi yang bukan merupakan faktor penyebab pelanggaran HAM adalah yang B. Transparansi peradilan. Soal yang ke-8, contoh bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM adalah A. Suka share berita-berita hoaks. B. Meragukan kinerja pemerintah. C. Membuat hukum dan undang-undang sendiri. D. Selalu memberikan kritik yang menjatuhkan pemerintah. Atau E. Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM. Jawabannya adalah yang E. Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM. Jadi bentuk dukungan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM adalah yang E ya teman-teman, memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM. Kalau suka share berita-berita hoaks, ini bukan bentuk dukungan dalam upaya penegakan HAM. Meragukan kinerja pemerintah, bukan bentuk dukungan dalam upaya penegakan HAM. Membuat hukum dan undang-undang sendiri, ini juga bukan termasuk dukungan upaya penegakan HAM. Yang D. Selalu memberi kritik yang menjatuhkan pemerintah, ini juga bukan merupakan upaya dalam penegakan HAM. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E ya teman-teman. Soal yang ke-9, berikut ini yang bukan termasuk instrumen-instrumen HAM internasional adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Piagam Madinah. C. Declaration by United Nations. D. Universal Declarations of Human Rights. Atau E. Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO. Jawabannya adalah yang A. Undang-Undang 1945. Karena Undang-Undang 1945 belum diakui secara internasional sebagai pedoman rujukan HAM. Undang-Undang 1945 hanya digunakan khusus di Indonesia oleh rakyat Indonesia. Soal yang ke-10, yang termasuk peradilan internasional HAM adalah sebagai berikut. A. Mahkamah Agung. B. Pengadilan Tinggi kelas A. C. Pengadilan Militer. D. Pengadilan Agama. Atau E. Mahkamah Pidana Internasional. Jawabannya adalah yang E. Mahkamah Pidana Internasional. Oke, jadi Mahkamah Agung tidak termasuk peradilan internasional HAM. Pengadilan Tinggi kelas A juga tidak termasuk pengadilan internasional HAM. Pengadilan militer juga tidak termasuk. Pengadilan agama juga tidak termasuk. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman, Mahkamah Pidana Internasional. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.